Semua orang ingin memiliki kisah cinta yang bahagia, seperti mencintai dan dicintai oleh orang yang terkasih selamanya. Ironisnya, hal itu tidak selalu terjadi. Pasangan mungkin akan kehilangan rasa cinta seiring dengan berjalannya waktu yang berasal dari berbagai macam faktor. Kisah hidup dan cinta keluarga bangsawan juga tidak selamanya berjalan mulus. Bahkan, perebutan kekuasaan antara suami istri sering terjadi. Terdengar lebih rumit dari cerita cinta orang biasa, bukan? Pada cerita saya kali ini, saya akan bercerita tentang Mary Ratu Skotlandia yang terkenal karena kecantikan dan kecerdasannya. Tetapi nasibnya sangat menyedihkan. Berikut ini perjalanan cinta Ratu Mary dari Skotlandia yang dikhianati suaminya hingga berakhir pada pemenggalan yang terjadi pada dirinya. Terlahir dengan nama Mary Stewart, lahir pada tanggal 8 Desember 1542 di Istana Linlithgow, Skotlandia. Dia adalah putri dari Raja James V, Raja Skotlandia, dan istri keduanya, Mary of Guise yang berasal dari Perancis. Mary masih merupakan cucu Raja Inggris saat itu, Henry VIII, karena nenek Mary, Margaret Tudor, adalah kakak perempuan Henry VIII. Saat Mary lahir, ayahnya sedang berperang melawan Inggris yang kala itu diperintah oleh Raja Henry VIII. Dia telah menderita kekalahan telak dari Henry VIII di Solway Moss 2 minggu sebelum dia lahir ke dunia. Pada 14 Desember 1542, atau 6 hari setelah dilahirkan, Mary menjadi Ratu Skotlandia menggantikan ayahnya yang meninggal dunia. Dia kemudian bergelar Mary I. Sang ayah meninggal dunia kemungkinan disebabkan karena depresi usai mengalami kekalahan dalam pertempuran Solway Moss. Dugaan lain mengenai penyebab kematian James V adalah akibat air yang dia minum selama memimpin pertempuran telah terkontaminasi. Ketika Henry VIII mendengar tentang kematian keponakannya, akhirnya dia mengakhiri semua agresi terhadap Skotlandia dengan mengatakan dia tidak akan bisa berperang melawan orang yang sudah mati. Karena Mary masih bayi saat mewarisi tahta, maka untuk sementara Skotlandia diperintah para bangsawan setingkat bupati hingga Mary memasuki usia dewasa. Henry dengan sangat cepat mengusulkan perjanjian pernikahan antara bayi ratu dan putranya, pewaris tahta Inggris Edward yang berusia 5 tahun. Mengingat klaim Mary atas mahkota Inggris hampir sama bagusnya dengan klaim Edward, ini adalah langkah cerdas dari pihak Henry. Tetapi tidak semua orang menganggap ini ide yang bagus, terutama ibu Mary, yaitu Mary de Guise, mempunyai pendirian yang kuat dan yang bertindak sebagai wali putrinya. Menurutnya, Edward muda dibesarkan di gereja Inggris yang direformasi Henry sebagai pemeluk Protestan, sedangkan Skotlandia masih merupakan negara Katolik. Dan bila ini terjadi, akan menimbulkan pertumpahan darah yang lebih parah lagi. Tapi Henry tidak mudah dihalangi. Dia memerintah serangkaian penggerebekan di Skotlandia yang kemudian dikenal sebagai The Rock Wooing, di mana tentara Inggris melakukan pesta pembakaran di Skotlandia dengan membakar biara Holyrood House, tempat di mana James V yang baru saja meninggal dimakamkan. Selain itu, membakar juga biara Melrose, Jedburgh, dan Dryburgh, dan banyak tanaman perkebunan dan pertanian di lembah Tweed yang dibakar. Walau begitu, orang Skotlandia juga tidak mudah goyah. Akhirnya, pada usia 5 tahun, Mary dikirim ke Perancis untuk dibesarkan di negara tersebut. Ibu Mary, Mary of Guise, adalah orang Perancis. Dan orang-orang Skotlandia sudah memiliki aliansi yang lama dengan Perancis. Jadi, Mary ditunangkan dengan Dauphin atau putra mahkota Perancis, yaitu Francis yang berusia 4 tahun. Nama keluarga kerajaan diubah saat ini dari Stewart menjadi Stuart untuk mencerminkan ejaan Perancis dari nama tersebut.
Pada tahun 1558, Mary menikah dengan Francis, putra tertua Raja Prancis Henry II dan Catherine de Medicis. Pada tahun 1559, suami Mary dinobatkan sebagai Raja Francis II dan menjadikan Mary sebagai Ratu Skotlandia dan Permaisuri Prancis. Sayangnya, pernikahan ini tidak berumur panjang. Francis meninggal karena infeksi telinga setahun setelah dia naik tahta, membuat Mary menjanda pada usia 18 tahun. Setelah kematian suaminya, akhirnya Mary memutuskan untuk kembali ke Skotlandia pada tahun 1561. Segalanya telah berubah sejak Mary meninggalkan tanah kelahirannya Skotlandia. Sebagai permulaan, Skotlandia sekarang menjadi negara yang sebagian besar menganut agama Protestan. Tetapi saudara tirinya, Lord James Stewart, meyakinkannya bahwa dia tidak akan kesulitan mempraktekkan imam Katoliknya secara terbuka. 5 tahun setelah menjanda, pada tahun 1565, Mary jatuh hati dan menikah dengan sepupunya, yaitu Henry Stewart yang bergelar Earl of Darnley, seorang yang sangat ambisius. Selain daya tarik secara personal, pernikahan mereka adalah untuk menyatukan dua cabang keturunan. Dengan demikian, janji suci tersebut juga memperkuat keluarga bangsawan kerajaan Skotlandia. Darnley akhirnya naik tahta karena menikahi seorang ratu. Darnley yang manja memaksa Mary untuk menyerahkan mahkota padanya, namun sang ratu menolak. Ketika istrinya hamil, bukannya merasa senang. Darnley malah khawatir anaknya akan diangkat menjadi raja dan mendorongnya semakin jauh dari tahta. Darnley semakin kesal karena istrinya adalah ratu dan dia ingin sekali menjadi raja. Kebenciannya semakin tumbuh ketika Mary menghapus peredaran mata uang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Darnley akhirnya memusatkan amarahnya kepada sekretaris pribadi Mary, yaitu David Rizzio, yang dituduh membuat ratu menjadi seorang penentang suaminya. Darnley mulai merencanakan untuk melawan Mary yang saat itu sedang hamil. Inisiasinya yang samar-samar adalah untuk menjatuhkan tahta ratu, sehingga mahkota akan berada di kepalanya. Kesetiaan Rizzio kepada ratu semakin membuat marah Darnley. Ketika desas-desus mulai beredar bahwa anak yang berada di rahim Mary sebenarnya adalah anak Rizzio, kemarahan Darnley tidak tertahankan, walaupun sebenarnya desas-desus ini tidak terbukti kebenarannya. Karena ambisinya yang ingin berkuasa sudah memuncak, membuat akal sehatnya sudah tidak bisa direm lagi. Lord Darnley bersekongkol dengan komplotan rahasia, termasuk ayahnya dan bangsawan lainnya. Rencana jahat tersebut memiliki tujuan untuk menggulingkan kudeta Protestan terhadap Mary. David Rizzio memainkan peran sebagai kambing hitam. Pada tanggal 9 Maret 1566, Darnley memimpin 80 pria bersenjata dan secara paksa merebut istana Mary di Edinburgh. Mereka masuk ke ruang makan ratu, di mana dia makan bersama orang kepercayaannya, termasuk David Rizzio. Mary secara terbuka dituduh tidak menghormati suaminya dengan melakukan hubungan cinta dengan sekretarisnya. Pada perkelahian berikutnya, ratu ditahan dengan pistol yang mengarah ke kepalanya. Sedangkan Rizzio bersembunyi di belakangnya. Pada akhirnya, Darnley dan anak buahnya ikut menikam Rizzio dengan 56 kali tusukan sampai mati. Jenazahnya dilempar begitu saja ke bawah tangga utama istana. Setelah David Rizzio terbunuh, Ratu Mary ditahan di bawah todongan senjata suaminya. Bahkan, salah satu penodong mengarahkan pistol ke perut Mary yang sedang mengandung. Tidak hanya membunuh sekretaris pribadi Ratu, Darnley juga memaksa Mary untuk menggugurkan kandungan. Namun siasat licik ini tidak berhasil. Mary berhasil melahirkan calon raja yang diberi nama James, yang lahir pada Juni 1566.
Mary melihat Darnley semakin gila dan melakukan pembunuhan berdarah di hadapannya. Sementara itu, rekan-rekan Darnley mengancam akan melakukan kekerasan terhadap ratu dan bayinya. Mary juga dipaksa untuk mengampuni para pembunuh Rizzio. Pada bulan Februari 1567, kediaman pasangan ini di dekat kota Edinburgh hancur akibat ledakan, dan Lord Darnley ditemukan tewas dibunuh di taman. Diduga, pembunuhan Lord Darnley merupakan sebuah konspirasi yang melibatkan Mary, tetapi dugaan tersebut tidak pernah terbukti. Tidak butuh waktu lama bagi Mary untuk mengakhiri masa jandanya. 3 bulan setelah suaminya meninggal, pada bulan Mei 1567, Mary menikah dengan James Hepburn yang bergelar Earl of Bothwell yang merupakan tersangka utama dalam pembunuhan Lord Darnley. Pernikahan ini justru mendapat kecaman dari umat Katolik dan Protestan karena menikahi pria yang diduga telah membunuh suaminya. Selama bertahun-tahun, sesudah Mary menikah dengan suaminya Darnley, dikabarkan James Hepburn atau Earl of Bothwell sudah menjadi teman dekat Mary dan dikatakan memberi pengaruh besar padanya. Perkawinan Mary dengan Bothwell yang berlangsung hanya 3 bulan setelah pembunuhan Darnley membuat bangsawan Skotlandia marah dan melawan Mary. Mary ditawan ke Edinburgh di mana dia dikecam sebagai pezina dan pembunuh, dan akhirnya masuk ke dalam jeruji besi. Earl of Bothwell meninggalkan Mary dan melarikan diri pergi ke pengasingan, di mana dia akhirnya ditangkap dan ditawan hingga wafat. Sementara itu, pada bulan Juli 1567, Mary terpaksa turun tahta sebagai Ratu Skotlandia demi putranya yang masih berusia 1 tahun. Mary lalu dipenjara di Lochleven Castle. Sebagai cicit dari Raja Henry VII, Mary memiliki klaim kuat atas tahta Inggris. Ayah mertuanya Henry II juga mengklaim hal tersebut. Namun Mary tidak pernah menjadi Ratu Inggris. Pada bulan November 1558, putri Henry VIII, Elizabeth I, menjadi Ratu Inggris setelah kematian saudara perempuannya, Mary of Tudor. Banyak kalangan dari Katolik Roma tidak mengakui keabsahan pernikahan Henry VIII dengan ibu Elizabeth, yaitu Anne Boleyn, dan mereka menganggap pemerintahan Elizabeth I tidak sah. Mary melarikan diri dari Lochleven Castle pada tahun 1568, di mana ia dipenjara oleh bangsawan Skotlandia karena pernikahannya yang dianggap tidak pantas dengan James Hepburn yang bergelar Earl of Bothwell. Mary sempat membuat sebuah pasukan, tetapi kalah dengan mudah. Ia lalu melarikan diri ke Inggris, di mana dia mencari perlindungan kepada Ratu Elizabeth I. Alih-alih membantu sepupunya, sang ratu justru memenjarakan Mary selama 19 tahun. Setelah diusut, ternyata umat Katolik Inggris berencana untuk membawa Mary yang juga penganut Katolik naik tahta menjadi Ratu Inggris dengan membunuh Elizabeth I. Mary terbukti berkorespondensi dengan salah satu komplotan, yaitu Anthony Babington. Ketika mata-mata Elizabeth I mengungkap surat-suratnya pada tahun 1586, Mary dibawa ke pengadilan. Dia dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan dihukum mati. Terlepas dari hasil persidangan, Elizabeth I masih ragu untuk mengeksekusi Mary, mengingat presiden buruk yang akan muncul, yaitu pembunuhan seorang ratu. Elizabeth I juga prihatin dengan kemungkinan putra Mary yang suatu hari ingin membalas dendam dan gereja Katolik akan membantunya. Namun demikian, Elizabeth I akhirnya menandatangani surat hukuman mati. Pada tanggal 7 Februari 1587 malam, Mary mendapat kabar dia akan menjalani eksekusi hukuman mati pada tanggal 8 Februari pagi. Dia kemudian menghabiskan jam-jam terakhirnya untuk berdoa, membagikan benda-benda miliknya
untuk para pembantu serta menulis surat dan wasiatnya bagi Raja Perancis. Sementara di ruang utama di Kastil Fotheringhay, panggung eksekusi sudah disiapkan. Di atas panggung disediakan 3 buah bangku, juga disediakan bantal untuk tempat Mary berlutut. 1 bangku untuk Mary, 2 lainnya bagi Earl of Shrewsbury dan Earl of Kent yang akan menjadi saksi eksekusi mati tersebut. Saat eksekusi akan dilakukan, sang algojo dan asisten berlutut di hadapan Mary untuk meminta maaf. Di masa itu, bagi algojo hukuman mati kerap meminta maaf kepada orang yang akan menjalani eksekusi. Lalu Mary membalas permintaan maaf algojo dengan berkata, "Dari lubuk hati terdalam, saya memaafkanmu. Sekarang saya harap kamu akan mengakhiri semua masalah saya," ujar Mary. Kemudian 2 pembantu Mary, yaitu Jane Kennedy dan Elizabeth Curley, serta kedua algojo, membantu Mary melepaskan mantelnya. Mary mengenakan gaun beludru berwarna merah marun, sebuah perlambang martir dalam tradisi gereja Katolik. Kemudian Jane Kennedy menutup mata Mary dengan kain putih yang dihiasi rajutan benang emas. Dia kemudian berlutut di atas bantal yang sudah disediakan dan menempatkan kepalanya di balok kayu, lalu merentangkan kedua lengannya. Kemudian dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan jiwaku," kata Mary beberapa saat sebelum dipenggal. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, algojo menebaskan kapaknya sebanyak 2 kali untuk menyelesaikan hukuman mati tersebut. Seharusnya, algojo menyelesaikan tugasnya dalam sekali ayunan kapak. Tetapi pada ayunan pertamanya, kapak meleset dan berhasil melukai leher Mary, sehingga Mary merasakan kesakitan yang luar biasa sebelum ajal menjemputnya. Dan pada ayunan kapak yang kedua, kepala Mary terpisah dari tubuhnya. Sebelum dieksekusi, Mary meminta agar jenazahnya dimakamkan di Perancis, tetapi permintaan itu ditolak oleh Ratu Elizabeth I. Jenazah Mary kemudian dibalsem dan dimasukkan ke dalam sebuah peti hingga dimakamkan pada akhir Juli tahun 1587 dengan menggunakan tata cara Protestan di Katedral Peterborough. Pada tahun 1612, makamnya dibongkar saat putranya Raja James VI menduduki tahta Inggris dan memerintahkan tulang belulang ibunya dipindahkan ke Westminster Abbey, tepat di seberang pusara Ratu Elizabeth I. Itu tadi cerita hari ini yang berkisah tentang perjalanan hidup matinya Ratu Mary dari Skotlandia yang bernasib tragis karena dipenggal oleh saudara sepupunya sendiri, yaitu Elizabeth I dari Inggris. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah hari ini? Semoga cerita sejarah ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semua yang menyukai sejarah dunia. Dan teman-teman bisa menulis pendapat teman-teman di kolom komentar tentang kisah hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.